Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang pemuda miskin, berlutut dengan jantung yang penuh harapan. Ia mempersembahkan seluruh cintanya dalam sebuah cincin yang sederhana. Namun yang ia terima bukanlah jawaban cinta, melainkan tawa yang menghina, dan caci maki kejam yang merobek-robek jiwanya. Ia direndahkan, diinjak-injak harga dirinya, dan diusir tanpa ampun dari rumah megah itu. Tapi mereka sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya pemuda yang baru saja mereka hancurkan hatinya itu. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, diwarnai asap kendaraan yang tak pernah lelah merayap di jalanan ibu kota. Di tengah riuh klakson di kawasan Sudirman, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik tiba-tiba terbatuk-batuk, sebelum akhirnya berhenti total tepat di jalur cepat. Di dalamnya, Rina, seorang gadis berparas ayu dengan pakaian mahal yang membungkus tubuhnya, mulai panik. Wajahnya yang biasa tenang kini dihiasi butiran keringat. Ia mencoba menyalakan mesinnya berulang kali, namun yang terdengar hanyalah suara rintihan lemah dari mobilnya. Klakson dari belakang mulai bersahutan, terdengar kasar dan tidak sabar, menambah kegelisahan di hatinya. Beberapa pengendara motor melirik sinis, seolah menyalahkan kemewahan mobilnya yang justru merepotkan banyak orang. Rina menunduk, berharap bisa menghilang dari situasi memalukan ini. Ia mencoba menelepon supir keluarganya, namun ponselnya justru kehabisan baterai. Rasanya semua nasib buruk berkumpul di satu waktu. Di saat itulah, di tengah keputusasaan,nya, seseorang mengetuk kaca jendelanya dengan lembut. Rina sedikit terkejut. Ia melihat seorang pemuda dengan kaos oblong yang warnanya sudah sedikit pudar dan celana jeans belel. Wajahnya berkeringat, namun matanya memancarkan keteduhan. Pemuda itu adalah Arya. Arya tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Permisi, Mbak, sepertinya ada masalah dengan mobilnya. Boleh saya coba lihat sebentar?" Suaranya terdengar ramah, tanpa nada menghakimi sedikit pun. Rina yang awalnya ragu, entah kenapa merasakan sebuah ketulusan dari pemuda di hadapannya. Dengan sedikit gemetar, ia membuka kunci pintu dan kap mesin mobilnya. Arya tanpa ragu segera memeriksa bagian mesin. Tangannya yang terlihat kasar dan sedikit kapalan, bergerak dengan cekatan. Keringat membasahi pelipisnya. Namun ia tidak peduli. Ia tidak terintimidasi oleh harga mobil yang mungkin setara dengan biaya hidupnya selama bertahun-tahun. Baginya, ini hanyalah sebuah mesin yang perlu pertolongan, dan seorang wanita yang sedang dalam kesulitan. Tak sampai 10 menit. Arya menemukan masalahnya. Sebuah kabel aki yang sedikit longgar. Ia mengencangkannya dengan peralatan seadanya yang ia bawa di tas selempangnya. "Coba nyalakan sekarang, Mbak," katanya sambil mengelap tangannya yang kotor dengan sapu tangan kecil. Rina menuruti perintah itu, dan dengan satu putaran kunci, mesin mobilnya kembali menyala dengan deru yang halus. Rina tak bisa menyembunyikan rasa leganya. Ia keluar dari mobil, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya. "Terima kasih banyak, Mas, ini, mohon diterima, sebagai ucapan terima kasih." Arya melihat uang itu, lalu tersenyum lagi. Senyuman yang sama tenangnya. "Tidak perlu, Mbak. Saya ikhlas membantu. Melihat Mbak bisa melanjutkan perjalanan dengan aman, itu sudah cukup bagi saya." Rina tertegun. Di Jakarta yang keras ini, masih ada orang yang menolak uang. "Tapi Mas sudah kotor-kotoran," desaknya lagi. Arya menggeleng pelan. "Kotor ini bisa dicuci, Mbak. Tolong simpan saja uangnya. Anggap saja ini perkenalan kita. Nama saya Arya." Rina akhirnya menyerah. Ia memasukkan kembali uangnya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan tidak percaya. "Saya Rina," balasnya lembut. Itulah awal dari segalanya. Pertemuan yang tidak disengaja, di tengah keangkuhan Jakarta. Sejak hari itu,
Hubungan mereka berlanjut. Rina yang memberanikan diri meminta nomor telepon Arya, mulai sering berkomunikasi. Mereka bertemu lagi, bukan di restoran mewah di mal-mal besar, melainkan di tempat-tempat yang belum pernah Rina jamah sebelumnya. Arya mengajaknya makan ketoprak di sebuah warung tenda di kawasan Sabang, yang menurut Arya rasanya paling enak se-Jakarta. Mereka duduk di bangku plastik, menikmati makanan sederhana sambil tertawa lepas di bawah sorot lampu jalan. Arya juga pernah membawanya ke kota tua, berjalan kaki menyusuri bangunan-bangunan tua sambil bercerita tentang sejarah yang pernah ia baca. Rina, yang terbiasa diantar jemput dengan mobil berpendingin udara, merasakan sensasi yang berbeda. Ia merasa hidup. Ia merasakan Jakarta dari sudut pandang yang lebih nyata, lebih jujur. Di mata Rina, Arya adalah sosok pria yang istimewa. Meskipun ia hanya seorang pekerja serabutan, terkadang menjadi kuli bangunan, terkadang membantu di bengkel teman, semangat hidupnya begitu besar. Ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan, sekecil apapun itu. Rina tidak pernah peduli dengan pakaian Arya yang itu-itu saja, atau ponselnya yang layarnya sudah sedikit retak. Ia jatuh cinta pada hati Arya, pada prinsip hidupnya, dan pada cara Arya memperlakukannya seperti seorang ratu, bahkan tanpa harta sedikit pun. Tentu saja, Rina harus menyembunyikan hubungannya dari keluarganya. Orang tuanya, Pak Hartono dan Ibu Lita, adalah kalangan atas yang tinggal di sebuah rumah megah di kawasan elit Pondok Indah. Bagi mereka, pasangan hidup haruslah sepadan, diukur dari kekayaan dan status sosial. Rina tahu, membawa Arya ke hadapan mereka sama saja seperti membawa domba ke kandang serigala. Setiap kali pergi bersama Arya, Rina selalu meminta diturunkan di depan sebuah minimarket yang berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Lalu ia akan berjalan kaki sisanya. "Maaf ya, Mas. Ayah dan ibu mereka orangnya agak keras," kata Rina suatu hari dengan nada menyesal. Arya hanya tersenyum maklum. "Aku mengerti, Rina. Aku tidak akan memaksamu. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Yang penting sekarang adalah hati kita." Di dalam hatinya, Arya merasakan sedikit kesedihan. Bukan karena statusnya, tapi karena ia harus melihat orang yang ia cintai merasa tertekan. Di dalam kamar kosnya yang sempit di daerah Manggarai, Arya sering merenung. Ia menatap langit-langit kamar yang kusam, memikirkan Rina. Ia tahu, penyamarannya ini tidak bisa berlangsung selamanya. Tapi hanya dengan cara inilah, ia bisa yakin bahwa cinta yang ia terima adalah cinta yang murni. Cinta yang tidak silau oleh kemegahan nama keluarganya. Setelah berbulan-bulan menjalin kasih, Arya merasa yakin, Rina adalah wanita yang ia cari. Wanita yang tulus dan berhati mulia. Ia tidak peduli lagi dengan restu orang tua Rina. Ia akan memperjuangkan cintanya. Dengan sisa tabungannya, ia pergi ke sebuah toko perak kecil di Pasar Cikini. Ia tidak membeli berlian. Ia hanya membeli sebuah cincin perak sederhana dengan sebuah batu kecil yang berkilau indah. Baginya, nilai cincin itu bukan pada harganya, melainkan pada ketulusan niat yang menyertainya. Malam itu, dengan jantung berdebar kencang, ia menelepon Rina. "Rina, besok aku ingin datang ke rumahmu. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan kepada kamu, dan juga kepada orang tuamu." Suasana hening sejenak di seberang telepon, sebelum akhirnya Rina menjawab dengan suara bergetar. "Baik, Mas, aku akan menunggumu." Arya tahu, besok akan menjadi hari penentuan. Hari di mana ia akan mempertaruhkan segalanya demi cinta. Pagi menjelang siang, Arya berdiri di depan sebuah gerbang hitam menjulang tinggi yang dihiasi ornamen besi tempa berwarna keemasan. Gerbang itu tampak begitu kokoh, begitu angkuh, seolah menjadi pemisah antara dua dunia yang berbeda. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah bergaya Mediterania, dengan pilar-pilar besar dan halaman rumput hijau yang terawat sempurna. Ini adalah kediaman keluarga Rina di Pondok Indah. Arya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar tak karuan. Ia merapikan kemeja batik lengan panjang yang ia pinjam dari teman satu kosnya. Satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki. Di sakunya,
Sebuah kotak bludru kecil berisi cincin perak terasa berat. Seberat harapan dan juga kegelisahan yang ia pikul. Perjalanannya kemari terasa begitu jauh. Bukan hanya karena jarak. Ia harus naik kereta komuter yang padat dari stasiun Manggarai, lalu menyambung dengan ojek online, melewati jalan-jalan lebar yang di sisinya berbaris rumah-rumah mewah yang seumur hidupnya hanya bisa ia lihat di televisi. Seorang satpam dengan seragam biru tua menatapnya dari pos jaga dengan tatapan penuh selidik. Menilai penampilannya dari ujung rambut hingga ujung sandal kulit yang sudah agak usang. "Mau bertemu siapa, Mas?" tanya satpam itu dengan nada datar. Saya ada janji dengan Rina, Pak." Jawab Arya sedikit gugup. Satpam itu mengangkat telepon, dan setelah beberapa saat, gerbang besar itu berdecit pelan, terbuka secara otomatis. Pemandangan di dalamnya bahkan lebih menakjubkan. Sebuah jalan masuk pribadi yang diapi taman bunga warna-warni mengarah ke pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir. Arya melangkah masuk, merasa seperti semut yang memasuki istana raksasa. Rina sudah menunggunya di teras depan. Wajahnya terlihat pucat dan tegang, namun ia memaksakan seulas senyum saat melihat Arya datang. "Mas Arya, ayo, masuk," ajaknya pelan. Rina menggandeng tangan Arya, seolah ingin memberikan kekuatan pada dirinya sendiri. Mereka memasuki ruang tamu yang luasnya mungkin setara dengan seluruh lantai bawah rumah kos Arya. Lantainya terbuat dari marmer impor yang berkilauan. Sebuah lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit yang tinggi. Sofa beludru berwarna gading tertata rapi di atas karpet Persia, dan di dinding tergantung lukisan-lukisan mahal dari pelukis ternama. Aroma wangi bunga lili yang segar bercampur dengan parfum ruangan yang lembut memenuhi udara. Arya merasa sedikit canggung. Ia takut sandalnya akan mengotori lantai yang begitu bersih. Tak lama kemudian, dua sosok turun dari tangga melingkar di sudut ruangan. Mereka adalah Pak Hartono dan Ibu Lita. Pak Hartono, seorang pria berperut buncit dengan kemeja sutra, menatap Arya dari atas ke bawah dengan tatapan dingin. Sementara Ibu Lita, dengan sanggul modern dan perhiasan berlian yang berkilauan, hanya melirik sekilas dengan ekspresi jijik yang tak bisa disembunyikan. Suasana seketika menjadi dingin dan kaku. "Jadi, ini yang namanya Arya?" kata Pak Hartono, suaranya berat dan tanpa basa-basi. Arya mengangguk dan mencoba tersenyum ramah. "Selamat siang, Om, Tante. Saya Arya." Ia mengulurkan tangannya. Namun baik Pak Hartono maupun Ibu Lita tidak menyambutnya. Tangan Arya menggantung sesaat di udara sebelum ia menariknya kembali dengan perasaan malu. Rina mencoba mencairkan suasana. "Ayah, Ibu, Mas Arya ini orang yang sangat baik. Dia yang..." Belum selesai Rina berbicara, Arya dengan sopan memotongnya. Ia tahu, inilah saatnya. Tidak ada gunanya berputar-putar. Dengan keberanian yang ia kumpulkan dari sisa-sisa kepercayaan dirinya, ia menatap kedua orang tua Rina. "Om, Tante mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu. Maksud dan tujuan saya datang kemari adalah untuk memohon restu." Arya berhenti sejenak. Lalu ia berbalik menghadap Rina yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, Arya berlutut dengan satu kaki di lantai marmer yang dingin itu. Ia mengeluarkan kotak beludru dari sakunya, membukanya, dan memperlihatkan cincin perak sederhana di dalamnya. "Rina, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya harta yang bisa aku banggakan. Tapi aku punya hati yang tulus mencintaimu. Aku berjanji akan bekerja keras seumur hidupku untuk membuatmu bahagia. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata Rina akhirnya jatuh. Air mata haru. Ia mengangguk cepat. Bibirnya bergetar hendak mengucapkan kata, "iya." Namun sebuah suara tawa yang keras dan merendahkan menghentikannya. Tawa itu berasal dari Pak Hartono. "Hahaha, menikah? Kamu bilang menikah?" katanya sambil menunjuk Arya dengan dagunya. Anak muda. Kamu ini sedang bermimpi di siang bolong atau bagaimana? Berani sekali kamu, pemuda miskin sepertimu, datang ke istanaku ini, melamar putriku satu-satunya." Ibu Lita ikut menimpali dengan suara sinis yang menusuk. "Lihat cincinmu itu. Itu perak, kan?
Mungkin harganya tidak lebih mahal dari biaya makan siang saya hari ini. Kamu pikir, anak saya yang sejak lahir hidup dalam kemewahan, mau kamu kasih makan cinta? Sadarlah, nak, lihat dirimu di cermin. Hati Arya terasa seperti diremas. Kata-kata itu begitu tajam, begitu menghina. Pak Hartono berjalan mendekat, menatap Arya yang masih berlutut dengan tatapan merendahkan. Dengar. Keluarga kami adalah keluarga terpandang. Kriteria menantu saya itu jelas. Harus punya bibit, bebet, dan bobot yang setara dengan kami. Sedangkan kamu? Siapa orang tuamu? Apa pekerjaanmu? Kuli bangunan? Supir? Kamu mau membangun rumah tangga di atas pondasi apa? Angan-angan. Rina akhirnya tak tahan lagi. Ayah, ibu, cukup. Rina cinta sama Mas Arya. Rina tidak peduli dengan semua itu. Teriaknya sambil menangis. Diam kamu, Rina. Kamu sudah kami sekolahkan tinggi-tinggi tapi pikiranmu dangkal sekali. Masuk kamar sekarang. Bentak Pak Hartono. Arya perlahan bangkit berdiri. Wajahnya pucat. Namun matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak marah. Hanya ada luka yang teramat dalam di sana. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menutup kembali kotak cincin itu dan memasukkannya ke dalam saku. Ia menatap Rina sejenak. Sebuah tatapan yang menyiratkan permintaan maaf dan kesedihan. Lalu ia berbalik menghadap Pak Hartono dan Ibu Lita. Saya memang tidak punya harta, Om, Tante. Ucapnya dengan suara yang tenang namun bergetar. Satu-satunya yang saya miliki hanyalah niat tulus untuk menjaga dan membahagiakan putri Anda. Tapi sepertinya niat tulus tidak memiliki harga di rumah ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, Arya membungkukkan badannya sedikit. Saya permisi. Terima kasih atas waktunya. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah dengan tegap menuju pintu keluar. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan sisa-sisa harga dirinya yang masih ada. Suara debuman pintu utama yang tertutup terdengar begitu keras, meninggalkan Rina yang menjerit histeris dalam tangisannya, dan kedua orang tuanya yang menatap pintu itu dengan ekspresi puas. Pintu kamar kos yang reot itu tertutup di belakang Arya, memisahkannya dari dunia luar yang bising dan kejam. Di dalam ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter itu, senyap terasa memekakan telinga. Arya tidak menyalakan lampu, membiarkan sisa-sisa cahaya senja yang masuk dari celah ventilasi menjadi satu-satunya penerangan. Ia duduk di tepi ranjang kapuknya yang sederhana. Punggungnya membungkuk seolah menanggung beban yang tak kasat mata. Hening. Hanya suara napasnya yang terdengar berat. Di atas meja kayu kecil di sampingnya, kotak bludru itu tergeletak. Benda kecil itu kini terasa mengejeknya. Menjadi monumen kegagalan dan penghinaan yang baru saja ia terima. Kata-kata Pak Hartono dan Ibu Lita terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Cincin murahan. Kuli bangunan. Tidak selevel. Bibit. Bebet. Bobot. Setiap kata terasa seperti sayatan belati di ulu hatinya. Rasa sakitnya bukan karena penolakan, tetapi karena harga dirinya sebagai seorang lelaki, sebagai seorang manusia, telah diinjak-injak hingga tak bersisa. Ia menunduk, menatap kedua telapak tangannya yang memang kasar dan kapalan. Tangan ini adalah saksi bisu kerja kerasnya. Saksi ketulusannya selama ini dalam menjalani penyamaran. Tapi di mata dunia yang diwakili keluarga Rina, tangan ini hanyalah simbol kemiskinan yang hina. Untuk sesaat, ia merasa goyah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini? Untuk apa ia meninggalkan kenyamanan hidupnya, menyiksa diri dalam kesederhanaan, jika pada akhirnya yang ia temukan hanyalah caci maki? Mungkin mereka benar. Mungkin dunia memang berputar pada poros harta dan tahta. Mungkin ketulusan hanyalah dongeng pengantar tidur untuk orang-orang naif sepertinya. Namun, bayangan wajah Rina yang menangis saat ia pergi tadi, kembali melintas di benaknya. Tangisan itu tulus. Di tengah dinginnya marmer dan kemewahan yang palsu, hanya tangisan Rina yang terasa hangat dan nyata. Arya bangkit, mengambil air wudhu di kamar mandi umum yang terletak di ujung lorong. Di atas sajadah lusuhnya, ia bersujud. Dalam keheningan doanya,
Ia menumpahkan segala bebannya kepada Sang Pencipta. Ia memohon kekuatan, memohon petunjuk. Setelah hatinya terasa sedikit lebih tenang, ia bangkit. Ia tidak akan menyerah. Bukan karena egonya yang terluka, tapi karena Rina. Gadis itu pantas diperjuangkan. Ia mengambil ponselnya, mengganti kartu SIM lamanya dengan sebuah kartu SIM baru dari dalam dompet. Ia akan memulai babak baru. Sementara itu, di Istana Megah Pondok Indah, badai lain sedang terjadi. Rina mengurung diri di kamarnya yang mewah. Pintu kamarnya ia kunci rapat, menolak siapapun untuk masuk. Nasi dan lauk pauk mahal yang diantar oleh asisten rumah tangga masih utuh tak tersentuh di depan pintu. Ia terus menangis, memeluk bantalnya erat-erat, memanggil nama Arya berulang kali. Ia mencoba menelepon Arya, namun nomornya sudah tidak aktif. Rasa panik dan putus asa menjalari hatinya. Ia takut Arya pergi meninggalkannya selamanya karena perlakuan orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Ibu Lita datang dan mengetuk pintu kamarnya dengan keras. "Rina, buka pintunya. Sampai kapan kamu mau seperti anak kecil begini? Ayahmu bisa marah besar." Karena tidak ada jawaban, Ibu Lita akhirnya menggunakan kunci cadangan. Ia masuk dan melihat putrinya dengan mata sembab dan rambut acak-acakan. "Lihat keadaanmu. Kacau sekali. Hanya karena laki-laki tidak jelas itu," bentak Ibu Lita. Rina bangkit dengan mata merah menyala. Ibu yang tidak jelas. Ibu dan ayah sudah menghancurkan hati orang paling tulus yang pernah Rina kenal. "Hatinya jauh lebih kaya dari semua harta yang kita punya," serunya dengan suara serak. Ibu Lita tertawa sinis. "Kaya hati tidak bisa untuk bayar tagihan. Rina, cinta itu buta. Percayalah, suatu saat nanti, kamu akan berterima kasih pada kami karena telah menyelamatkanmu dari kemiskinan." Setelah perdebatan sengit itu, Ibu Lita pergi dengan wajah marah, kembali mengunci Rina dari luar. Rina terisak, merasa terperangkap dalam sangkar emasnya sendiri. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang ramai, berharap melihat sosok Arya muncul di sana. Namun yang ada hanyalah kehampaan. Di belahan lain Jakarta, di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD, Pak Hartono sedang mondar-mandir di ruang kerjanya. Wajahnya yang tadi pagi terlihat angkuh, kini pucat dan penuh keringat dingin. Ia sama sekali tidak memikirkan lagi soal Arya atau drama percintaan putrinya. Pikirannya dipenuhi oleh tumpukan surat tagihan dan ancaman sita aset di atas mejanya. Perusahaannya, Hartono Propertindo, berada di ambang kehancuran. Beberapa proyek propertinya mangkrak, dan utangnya pada ban menumpuk hingga triliunan rupiah. Ia membanting tumpukan map ke meja. "Sial, sial, sial. Habislah kita." Makinya pada diri sendiri. Pintu ruangannya diketuk. Seorang asisten pribadinya yang bernama Doni masuk dengan wajah ragu. "Maaf, Pak Hartono. Ada kabar?" ucap Doni pelan. "Kabar apa lagi? Ada bank lagi yang mau menyita kantor ini," semprot Pak Hartono. Doni menggeleng cepat. "Bukan, Pak, ini kabar baik." Pak Hartono berhenti mondar-mandir. "Kabar baik apa?" tanyanya tak percaya. Doni menyodorkan sebuah tablet. "Saya sudah mencoba menghubungi semua investor potensial, dan semuanya menolak. Tapi tadi pagi, ada satu email balasan, Pak, dari Nusantara Jaya Group." Mata Pak Hartono terbelalak. Nusantara Jaya Group adalah salah satu konglomerasi properti dan konstruksi terbesar di Asia Tenggara. Pemiliknya adalah keluarga Baskoro yang legendaris, yang dikenal sangat tertutup namun memiliki pengaruh luar biasa. "Apa kata mereka?" tanya Pak Hartono tergagap. Mereka tertarik untuk mengakuisisi lahan premium kita yang di tepi jalan tol utama itu, Pak. Mereka bersedia bertemu untuk negosiasi minggu depan." Seketika, wajah Pak Hartono berubah cerah. Ini bukan lagi sekadar harapan. Ini adalah sebuah keajaiban dari Allah. Ini adalah tiket emas untuk keluar dari semua masalahnya. Jika kesepakatan ini berhasil, ia tidak hanya akan selamat dari kebangkrutan, tapi kekayaannya akan berlipat ganda. Alhamdulillah.
Atur pertemuannya. Doni, siapkan proposal terbaik kita. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Ini satu-satunya kesempatan kita. Serunya dengan semangat yang kembali membara. Setelah Doni keluar, Pak Hartono tertawa lepas. Ia merasa takdir sedang berpihak padanya. Di saat yang hampir bersamaan, di kamar kosnya yang sederhana, Arya baru saja menyelesaikan sebuah panggilan telepon. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada gugup atau rendah diri. Yang ada adalah nada tenang, tegas, dan penuh wibawa. Iya, ayah, semuanya berjalan persis seperti yang kita duga. Ia diam sejenak, mendengarkan suara di seberang telepon. Tidak, ayah tidak perlu turun tangan langsung. Biar aku yang menemuinya. Sudah saatnya ia belajar bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari apa yang ia kenakan. Arya menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di kejauhan. Sebuah senyum tipis yang penuh arti terukir di bibirnya. Sekarang, kita masuk ke tahap berikutnya. Atur pertemuannya dengan Hartono Propertindo. Pastikan saya sendiri yang akan hadir dalam pertemuan itu. Seminggu itu, suasana di kediaman Hartono terasa seperti di malam sebelum pesta besar. Pak Hartono yang beberapa hari lalu murung seperti awan mendung, kini berubah total. Ia menjadi bersemangat, banyak tertawa, dan memandang masa depan dengan optimisme yang meluap-luap. Kabar tentang pertemuan dengan Nusantara Jaya Group seolah menjadi suntikan adrenalin dosis tinggi baginya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mempelajari kembali proposalnya hingga ke detail terkecil. Ia bahkan menyewa seorang konsultan presentasi profesional untuk memastikan penawarannya terlihat sempurna. Di meja makan, ia tak henti-hentinya membanggakan calon kesepakatan raksasa itu pada istrinya. "Lihat saja, Lita," katanya sambil mengunyah sarapannya dengan lahap. "Setelah kesepakatan ini selesai, semua orang yang pernah meremehkan kita akan bungkam. Kita akan beli villa baru di Bali, yang menghadap langsung ke laut. Mobilmu juga akan aku ganti dengan model terbaru dari Eropa." Ibu Lita tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar membayangkan kemewahan yang akan segera datang. Drama tentang lamaran Arya yang gagal seolah sudah menguap begitu saja dari ingatan mereka, tergantikan oleh euforia keserakahan. Pak Hartono bahkan secara khusus pergi ke sebuah butik desainer ternama di Plaza Indonesia, membeli setelan jas termahal di sana, lengkap dengan jam tangan mewah baru yang harganya bisa untuk membeli sebuah mobil. "Penampilan adalah segalanya, Doni," katanya pada asistennya. "Saat bertemu dengan orang-orang besar dari Nusantara Jaya Group, kita harus terlihat selevel dengan mereka. Mereka harus tahu bahwa Hartono Propertindo bukanlah perusahaan sembarangan." Ia mempersiapkan segalanya untuk hari pertaruhan terbesarnya. Hari di mana ia akan mengukuhkan statusnya sebagai seorang taipan sejati. Namun, di tengah keriuhan itu, ada satu sudut rumah yang tetap sunyi dan muram. Kamar Rina. Gadis itu semakin pendiam. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Pertanda malam-malam tanpa tidur yang ia lalui. Ia sesekali mendengar percakapan gembira kedua orang tuanya tentang sebuah perusahaan bernama Nusantara Jaya Group. Tapi nama itu tak berarti apa-apa baginya. Dunianya telah menyusut. Hanya sebatas penantian akan sebuah kabar dari Arya yang tak kunjung datang. Ponselnya selalu berada dalam genggamannya. Berharap layarnya akan menyala dengan nama Arya tertera di sana. Setiap dering telepon di rumah membuatnya terlonjak kaget. Tapi harapan itu selalu patah. Arya seolah lenyap di telan bumi. Rina merasa seperti terombang-ambing di lautan sepi. Sementara seluruh isi rumahnya sedang berpesta pora di atas sebuah kapal pesiar mewah. Cinta telah membuatnya buta dan tuli pada gemerlap dunia yang sedang dikejar oleh ayah dan ibunya. Baginya, semua kesuksesan yang mereka bicarakan terasa hampa dan tak berarti tanpa kehadiran lelaki sederhana yang telah mencuri hatinya itu. Di sisi lain kota, di puncak salah satu gedung pencakar langit tertinggi di distrik bisnis SCBD, persiapan yang berbeda sedang berlangsung. Suasananya jauh dari hingar-bingar, melainkan tenang, fokus, dan mematikan. Di dalam sebuah ruang rapat berdinding kaca yang menyajikan pemandangan seluruh kota Jakarta, Arya duduk di ujung meja panjang. Penampilannya telah berubah 180 derajat.
Tak ada lagi kaos pudar dan celana jeans belel. Ia kini mengenakan kemeja putih bersih yang dipadu dengan setelan jas berwarna biru gelap dari bahan terbaik. Dijahit dengan sempurna mengikuti postur tubuhnya yang tegap. Rambutnya yang biasa acak-acakan kini tersisir rapi, menampakkan dahinya yang jenjang dan tatapan matanya yang tajam. Di hadapannya, duduk sebuah tim yang terdiri dari para profesional terbaik, pengacara perusahaan, analis keuangan, dan kepala divisi strategi. Mereka semua menatap Arya dengan penuh hormat, memanggilnya dengan sebutan, Pak Arya. Di layar raksasa di dinding, terpampang semua data tentang Hartono Propertindo. Neraca keuangan, daftar utang, aset yang dijaminkan, hingga proyek-proyek gagal yang coba ditutup-tutupi. Semuanya tersaji dengan detail yang mengerikan. Seperti yang kita duga, kata seorang analis senior. Struktur perusahaan mereka sangat rapuh. Mereka melakukan ekspansi terlalu agresif dengan dana pinjaman. Tinggal menunggu waktu sebelum semuanya runtuh. Arya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang tajam dan cerdas, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang dunia bisnis. Tak ada jejak seorang kuli bangunan dalam dirinya. Yang ada hanyalah aura seorang pemimpin muda yang dingin dan penuh perhitungan. Bagus, kata Arya setelah presentasi selesai. Saya mau semua data ini ada di tangan kita saat pertemuan nanti. Tapi jangan perlihatkan dulu. Saya ingin mendengar apa yang akan dia tawarkan. Saya ingin melihat seberapa besar kebanggaan yang akan ia tunjukkan. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu anggota timnya. Biarkan dia merasa berada di atas angin. Biarkan dia berpikir bahwa dia yang mengendalikan permainan. Saat dia berada di puncak arogansinya, saat itulah kita akan menunjukkan realita yang sebenarnya. Timnya mengangguk serempak, mengerti arah permainan yang diinginkan oleh pemimpin mereka. Hari penentuan itu pun tiba. Pagi itu, Pak Hartono berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mematut dirinya yang terbalut jas mahal, menyemprotkan parfum impor ke pergelangan tangan dan lehernya. Ia tersenyum puas pada bayangannya sendiri. Ia merasa tak terkalahkan. Hari ini adalah hari kemenangan keluarga Hartono, desisnya pada pantulan dirinya di cermin. Di tempat lain, di sebuah penthouse yang terletak di puncak gedung Nusantara Jaya Group, Arya juga sedang bersiap. Ia tidak menatap cermin. Ia berdiri di depan jendela raksasa, memandang hamparan kota Jakarta yang sibuk di bawahnya. Pikirannya tenang, hatinya mantap. Sesosok pria parubaya yang berwibawa, dengan rambut yang mulai memutih namun tetap terlihat gagah, mendekat dan meletakkan tangan di pundaknya. Dia adalah Baskoro, ayahnya. Kamu sudah yakin, nak? Ini adalah cara yang cukup keras untuk memberi pelajaran, kata Baskoro dengan suara yang bijaksana. Arya tidak menoleh. Matanya tetap tertuju pada Cakrawala. Terkadang, pelajaran yang paling berharga datang dari cara yang paling keras. Ayah, dia tidak hanya menghinaku, tapi dia sudah merendahkan nilai sebuah ketulusan. Dia perlu belajar tentang rasa hormat. Baskoro mengangguk pelan, memahami keputusan putranya. Arya kemudian berbalik, merapikan dasinya yang terpasang sempurna. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, hanya sebuah ketegasan yang dingin. Waktunya berangkat. Ia melangkah mantap menuju lift pribadi. Pintu lift yang terbuat dari baja mengkilap itu tertutup perlahan, memantulkan bayangan wajahnya yang tenang dan penuh keyakinan. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Gedung Nusantara Jaya Group menjulang ke angkasa seperti sebuah tombak raksasa yang terbuat dari baja dan kaca, simbol kekuatan finansial yang tak tergoyahkan. Saat Pak Hartono dan istrinya, Ibu Lita, melangkah masuk ke dalam lobi utama, mereka sejenak terdiam karena takjub. Lantainya terbuat dari granit hitam yang begitu mengkilap hingga mereka bisa melihat pantulan diri mereka sendiri. Langit-langitnya tinggi menjulang dengan instalasi seni modern yang rumit, dan di tengah ruangan terdapat sebuah air mancur dalam ruangan yang menenangkan. Udara di dalamnya terasa sejuk dan beraroma segar. Sangat kontras dengan udara Jakarta yang panas dan pengap di luar. Semua orang yang berlalu lalang mengenakan pakaian kerja yang mahal dan bergerak dengan tujuan yang jelas. Aura profesionalisme dan kekuasaan terasa begitu kental.
Mereka disambut oleh seorang resepsionis yang sangat ramah namun efisien, yang kemudian memanggil seorang asisten eksekutif untuk mengantar mereka. Perjalanan menggunakan lift super cepat yang senyap menuju lantai teratas terasa seperti sebuah perjalanan menuju kahyangan. Luar biasa, Pah? Benar-benar luar biasa, bisik Ibu Lita pada suaminya. Matanya berkeliling dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Pak Hartono hanya tersenyum bangga. Dadanya membusung. Ia merasa telah tiba di liga yang sesungguhnya. Liga para raksasa. Mereka diantar memasuki sebuah ruang rapat yang lebih mirip seperti anjungan kapal pesiar mewah daripada sebuah kantor. 3 sisi dindingnya terbuat dari kaca tebal dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan panorama kota Jakarta yang spektakuler. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu mahoni panjang dan berkilauan terbentang, dikelilingi kursi-kursi kulit yang ergonomis. Di ujung meja, membelakangi pemandangan kota, duduk seorang pria parubaya yang memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Itu adalah Baskoro, sang legenda bisnis. Pak Hartono seketika merasa sedikit gugup. Ia menarik napas, memasang senyum terbaiknya, dan melangkah maju sambil mengulurkan tangan. Selamat pagi, Pak Baskoro. Sebuah kehormatan yang tak terhingga bagi saya, Hartono, bisa bertemu langsung dengan Bapak. Baskoro bangkit, menjabat tangannya dengan hangat namun singkat. Selamat pagi, Pak Hartono, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Setelah berbasa-basi sejenak, Baskoro mempersilakan Pak Hartono untuk memulai. Dengan kepercayaan diri yang telah ia bangun selama seminggu terakhir, Pak Hartono memulai presentasinya. Ia berbicara dengan lancar, menampilkan slide-slide yang indah, memaparkan visi dan potensi perusahaannya. Ia memuji-muji lokasi tanahnya yang strategis, menggambarkannya seolah-olah itu adalah sepetak tanah surga yang jatuh ke bumi. Ia dengan sengaja melebih-lebihkan angka proyeksi keuntungan, sambil menyembunyikan tumpukan utang yang menggunung. Baskoro mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, yang justru membuat Pak Hartono semakin bersemangat untuk meyakinkannya. Setelah hampir 30 menit berbicara tanpa henti, Pak Hartono sampai pada puncak presentasinya. Ia menampilkan slide terakhir yang berisi angka penawaran akuisisi, sebuah angka yang ia markup hingga 30% dari nilai wajarnya. Jadi, demikianlah, Pak Baskoro. Ini adalah kesempatan emas. Sebuah investasi yang saya jamin akan memberikan keuntungan berlipat bagi Nusantara Jaya Group. Kami. Tepat saat itu, pintu ruang rapat yang berat itu terbuka dengan mulus tanpa suara. Pak Hartono sedikit terganggu. Ia melirik ke arah pintu dengan sedikit kesal. Baskoro justru tersenyum tipis. Ah, mohon maaf, Pak Hartono. Sepertinya, Direktur utama yang bertanggung jawab penuh atas proyek investasi ini baru saja tiba. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan beliau. Pak Hartono dan Ibu Lita menoleh ke arah pintu dengan rasa penasaran. Mereka membayangkan akan melihat sosok pengusaha tua yang sama berwibawanya dengan Baskoro. Namun, sosok yang melangkah masuk membuat darah di tubuh mereka seolah berhenti mengalir. Waktu terasa berjalan melambat. Sosok itu adalah Arya. Ia mengenakan setelan jas biru gelap yang pas di badan. Kemejanya putih bersih, dasinya terikat sempurna. Ia melangkah dengan tenang. Setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri. Wajahnya yang familiar itu kini terlihat berbeda, lebih tajam, lebih dewasa, dan lebih berkuasa. Pak Hartono membeku. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya mengerjap beberapa kali, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di sampingnya, Ibu Lita menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sebuah pekikan kecil tertahan di tenggorokannya. Remote presentasi yang digenggam Pak Hartono terlepas dari tangannya yang mendadak lemas. Jatuh ke atas meja dengan suara, klak, yang terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Arya tidak langsung melihat ke arah mereka. Ia berjalan dengan santai ke sisi ayahnya dan mengangguk hormat. Baskoro tersenyum bangga. Pak Hartono, Ibu Lita, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah putra tunggal saya, sekaligus pewaris Nusantara Jaya Group, Arya Baskoro.
Beliaulah yang akan memimpin proyek ini. Setelah perkenalan itu, barulah Arya membalikkan badannya. Ia menatap lurus ke arah sepasang suami istri yang kini pucat pasi seperti mayat hidup itu. Matanya dingin, tanpa amarah, namun menusuk hingga ke tulang. Perlahan, ia berjalan mendekati meja, mengambil remote presentasi yang terjatuh, dan menyodorkannya kembali ke tangan Pak Hartono yang gemetar hebat. "Selamat pagi, Om, Tante," sapanya dengan suara yang tenang. Namun setiap suku katanya terasa seperti sebuah tamparan keras. "Kita bertemu lagi." Ia berhenti sejenak, membiarkan momen penyiksaan itu meresap. Presentasi yang sangat bersemangat. Ia melirik sekilas ke layar di belakang Pak Hartono. "Tapi, proposal yang Bapak tawarkan apakah sekokoh pendirian Bapak saat menilai seseorang hanya dari pakaian dan penampilannya?" Kata-kata itu menghantam Pak Hartono seperti palu godam. Seluruh kekuatannya seolah terkuras habis. Wajah angkuhnya luntur, digantikan oleh ekspresi ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Arya. Nak Arya." Ia tergagap, suaranya bergetar. Ini semua hanya salah paham. Nak, kami tidak tahu." Ibu Lita yang duduk di sampingnya sudah mulai terisak pelan. Tak sanggup berkata apa-apa. Arya tidak menghiraukan permohonan mereka. Dengan sebuah gerakan kecil, ia memberi isyarat kepada timnya yang duduk di sisi lain meja. Seketika, layar raksasa di belakang Pak Hartono berubah. Tampilan presentasi yang indah tadi lenyap, digantikan oleh serangkaian data keuangan Hartono Propertindo yang sebenarnya. Grafik-grafik yang menukik tajam, angka-angka berwarna merah yang menandakan kerugian, daftar utang kepada belasan bank, dan foto-foto proyek yang mangkrak. Semua borok perusahaannya kini terpampang jelas untuk dilihat semua orang. "Ini adalah proposal yang sesungguhnya, Pak Hartono," kata Arya dengan suara dingin yang menggema di seluruh ruangan. Proposal yang ditulis oleh angka dan fakta, bukan oleh kebohongan dan keangkuhan. Ia menatap lurus ke mata Pak Hartono yang sudah dipenuhi air mata penyesalan. "Dan terus terang saja proposal Anda ini sama sekali tidak menarik." Pak Hartono tak sanggup lagi menahan tubuhnya. Ia ambruk terduduk di kursinya, lemas tak berdaya. Harga dirinya, kebanggaannya, masa depan perusahaannya, semuanya hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Hancur di tangan seorang pemuda yang pernah ia hina sebagai kuli bangunan yang tak punya masa depan. Pak Hartono menatap layar di hadapannya dengan pandangan kosong. Angka-angka merah itu seolah menari-nari, mengejek kebodohan dan kesombongannya. Di ruangan yang terasa semakin dingin itu, ia bukan lagi seorang pengusaha properti yang angkuh, melainkan seorang pesakitan yang sedang menunggu vonis hakim. Ibu Lita di sampingnya hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya membasahi riasan mahalnya. Semua kemegahan yang mereka banggakan, semua harga diri yang mereka junjung tinggi, telah runtuh menjadi debu dalam sekejap. Arya membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa saat, membiarkan mereka benar-benar tenggelam dalam lautan penyesalan. Lalu, ia kembali bersuara. Kali ini nadanya lebih seperti seorang pebisnis daripada seorang pria yang tersakiti. "Saya lihat, perusahaan Bapak memiliki potensi jika dikelola dengan benar," katanya dengan tenang. Secercah harapan tiba-tiba menyala di mata Pak Hartono. Ia menatap Arya dengan tatapan memohon. Arya melanjutkan, "Oleh karena itu, Nusantara Jaya Group akan memberikan penawaran. Bukan untuk membeli lahan Anda, tapi untuk mengambil alih seluruh perusahaan Anda." Wajah Pak Hartono kembali pucat. Diambil alih. Itu artinya ia akan kehilangan segalanya. "Kami," kata Arya sambil menunjuk timnya, "akan melunasi seluruh utang Hartono Propertindo kepada pihak bank dan para kreditur. Ini adalah sebuah penyelamatan, sebuah keajaiban." Tapi Arya belum selesai. "Sebagai gantinya, kami akan mengakuisisi 70% saham perusahaan Anda dengan harga di bawah nilai pasar saat ini. 30% sisanya boleh tetap Anda miliki." Pak Hartono menelan ludah. Ia akan kehilangan kendali mayoritas. Ia akan menjadi minoritas di perusahaannya sendiri. "Anda," lanjut Arya sambil menatap lurus ke mata Pak Hartono,
boleh tetap menjabat sebagai direktur. Tapi bukan lagi sebagai pemilik. Anda akan bekerja untuk kami. Melaporkan setiap perkembangan kepada Dewan Direksi yang akan saya pimpin. Inilah hukuman yang sesungguhnya. Hukuman yang lebih berat dari kebangkrutan. Arya tidak menghancurkannya. Tapi ia merenggut mahkotanya. Pak Hartono harus bekerja setiap hari di bawah perintah langsung dari pemuda yang pernah ia usir dan hina sebagai kuli. Ia harus menelan harga dirinya mentah-mentah setiap pagi saat berangkat ke kantor. Itulah pelajaran yang harus ia bayar. Tanpa pilihan lain, dengan suara bergetar, Pak Hartono mengangguk lemah. Saya setuju. Setelah urusan bisnis selesai, Arya melunakkan tatapannya. Ia berjalan mendekati mereka. Tentang urusan perusahaan, kita sudah selesai. Pengacara saya akan menghubungi Anda, katanya. Tapi ada satu hal lagi tentang putri Anda, Rina. Pak Hartono dan Ibu Lita mengangkat wajah mereka, penuh harap. Mungkin Arya akan memaafkan mereka. Saya tulus mencintai Rina. Apa adanya dia. Bukan karena dia putri seorang pengusaha kaya, kata Arya lembut. Tapi setelah melihat apa yang terjadi hari ini, terus terang saya ragu. Apakah saya bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan keluarga yang hatinya dibutakan oleh harta dan kesombongan? Arya tidak memberikan jawaban. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara, menjadi hukuman seumur hidup bagi mereka. Setelah itu, ia membungkukkan badan dengan sopan kepada ayahnya, lalu melangkah keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi ke belakang. Meninggalkan Pak Hartono dan Ibu Lita yang terduduk lemas di tengah kemewahan yang terasa hampa. Gelas kristal kebanggaan mereka tidak pecah, tapi sudah retak selamanya. Sore harinya, di sebuah taman yang rindang di kawasan Menteng, Rina duduk di sebuah bangku kayu dengan hati yang gelisah. Ia sudah mendengar semuanya dari ayahnya yang meneleponnya dengan suara penuh isak tangis. Ia merasa malu, marah, dan takut di saat yang bersamaan. Takut jika Arya akan membencinya karena perbuatan orang tuanya. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingnya. Itu adalah Arya. Tapi bukan Arya sang direktur utama dengan setelan jas mahalnya. Melainkan Arya yang ia kenal dan ia cintai. Arya yang mengenakan kaos oblong sederhana dan celana jeans. Arya yang tersenyum teduh padanya. Mas Arya, bisik Rina. Matanya langsung berkaca-kaca. Aku minta maaf, Mas. Atas nama ayah dan ibu aku. Arya meletakkan telunjuknya dengan lembut di bibir Rina, menghentikan ucapannya. SSSTT. Itu bukan salahmu, Rina. Katanya. Sejak pertama kita bertemu, kamu tidak pernah sekalipun memandangku dari penampilanku. Kamu mencintai Arya si pekerja serabutan, bukan Arya Baskoro, pewaris Nusantara Jaya Group. Dan bagiku, ketulusanmu itulah harta yang paling tak ternilai di seluruh dunia ini. Rina tak bisa menahan air matanya lagi. Arya mengusapnya dengan lembut. Lalu, dari sakunya, ia kembali mengeluarkan kotak bludru kecil yang sama. Ia membukanya, dan cincin perak sederhana itu kembali berkilau di hadapannya. Maaf, kemarin aku melakukannya di tempat yang salah, di hadapan orang yang salah, kata Arya sambil tersenyum. Jadi, aku ingin bertanya sekali lagi. Di sini, di tempat sederhana ini, sebagai diriku yang sesungguhnya. Rina, maukah kamu menikah denganku? Di bawah naungan pohon-pohon rindang, disaksikan oleh senja Jakarta yang mulai temaram, Rina mengangguk dengan mantap sambil tersenyum di tengah tangis bahagianya. Iya, Mas, aku mau. Arya pun menyematkan cincin itu di jari manis Rina. Sebuah cincin yang mungkin tidak mahal, namun menjadi simbol cinta sejati yang telah teruji oleh hinaan dan kesombongan. Tamat. Kisah Arya dan Rina ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa penampilan luar seringkali menipu, dan kekayaan sejati seorang manusia terletak pada ketulusan hatinya. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena roda kehidupan selalu berputar. Dan orang yang kita pandang rendah hari ini, mungkin adalah orang yang akan memegang nasib kita di hari esok. Menurut kalian, apakah pelajaran terbesar dari cerita ini?
Dan apakah menurutmu Pak Hartono dan istrinya pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik? Tuliskan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian merasa terinspirasi dan setuju bahwa ketulusan adalah harta yang paling utama, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi, agar pesan baik ini bisa tersebar lebih luas. Dan pastinya, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus bertemu dalam kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan menggugah hati kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.